Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, yang ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini lebih menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita mampu melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Karena itu dengan kerendahan hati saya berharap kiranya ibu-ibu bisa subscribe, like, komen, dan nonton video saya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau sumber kebenaran. Kami percaya firman-Mu terus menguatkan kami. Karena itu tolonglah kami untuk dapat memahami firman Tuhan ini dengan benar, sehingga kami termotivasi selalu melakukan kehendak firman Tuhan, setia dalam hidup kami, supaya Tuhan dipermuliakan. Siapapun kami yang menyaksikan video ini, mendengar firman-Mu, kiranya merasa terberkati, penuh sukacita, dan akan selalu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriho." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriho kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar,
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya sadar bahwa anak-anak adalah berkat Tuhan bagi setiap rumah tangga kita. Bahkan kita juga mengaminkan ungkapan bahwa anak-anak adalah anugerah terindah bagi kita. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih, sebagai suami istri, kita selalu merindukan kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Bahkan kita senantiasa bermohon kepada Tuhan supaya anak-anak yang adalah berkat Tuhan, mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sadar juga bahwa anak-anak adalah kegembiraan bagi kita. Ketika dalam suasana rumah tangga suami istri, anak-anak hadir di tengah-tengah kita, pasti kita merasa gembira, merasa senang. Bahkan anak-anak juga menjadi penyemangat bagi setiap orang tua untuk bekerja. Karena itu semaksimal mungkin orang tua mendidik anak-anak, bahkan juga meletakkan fondasi iman yang kuat, takut akan Tuhan kepada anak-anak. Karena itu sebagai orang tua kita sadar bahwa membesarkan anak-anak, kita bukan saja memperhatikan jasmani fisik mereka dengan asupan gizi yang baik, tapi terutama lagi spiritual mereka. Bahwa sebagai orang tua, kita mewariskan nilai-nilai kehidupan yang benar. Kita mempersiapkan anak-anak kita agar suatu kali kelak mereka akan jadi orang, mereka akan berhasil, mereka menjadi kebanggaan kita. Artinya bahwa anak-anak adalah generasi penerus bagi setiap keluarga. Bukan saja meneruskan atau melanjutkan keturunan, tetapi anak-anak
mereka melanjutkan atau meneruskan nilai iman kehidupan kita sebagai orang tua. Karena itu mereka juga adalah pemegang tongkat estafet kerajaan Allah bagi gereja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Itu doa kita, itu menjadi harapan kita. Karena itu kita berikan yang terbaik, warisan nilai kehidupan yang benar tentang kasih setia Tuhan, tentang semua kebaikan Tuhan, tentang keselamatan Tuhan, supaya anak-anak kita sungguh hati mereka melekat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat ibu-ibu bacaan kita tentang regenerasi dari Elia kepada Elisa. Regenerasi ini terjadi, itu sangat indah prosesnya. Tidak ada yang dikecewakan dan tidak ada yang mengecewakan. Bacaan kita sebuah narasi cerita yang menjelaskan bagaimana Elisa dia menyaksikan sendiri gurunya, pembimbingnya yaitu Elia, dia terangkat naik ke sorga. Di sini dikatakan bahwa Elia dan Elisa, mereka memulai perjalanan ziarah. Dimulai dari Gilgal, kemudian di Betel, kemudian ke Yeriho, dan terakhir ke sungai Yordan. Elia dia katakan kepada Elisa supaya tidak usah ikut. Barangkali secara manusiawi, Elia dia mau katakan supaya Elisa tidak menyusahkan dia dengan perjalanan yang cukup jauh yang akan ditempuhnya sampai dia terangkat naik ke sorga. Namun saudara, kita melihat bagaimana kesetiaan Elisa. Elisa dia katakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini hal yang sangat luar biasa yang kita saksikan. Seorang murid yang begitu setia terhadap guru atau terhadap pembimbing rohaninya, yaitu Elisa terhadap Elia. Karena yang pasti bahwa Elisa sendiri menyaksikan bagaimana teladan hidup yang telah ditunjukkan oleh Elia kepada Elisa. Apalagi dengan semua keimamannya, dia melakukan hal-hal yang baik, menegur bangsa Israel, menyampaikan suara Tuhan untuk berbakti, untuk menyembah hanya kepada Tuhan Israel. Apalagi dengan keras Elia dia menegur Raja Ahab yang menyembah Baal yang tidak setia, juga anaknya Ahazia, supaya hanya menyembah Tuhan. Dan banyak warisan nilai-nilai kehidupan yang baik yang telah dicontohkan oleh Elia kepada Elisa. Nah, kita menyaksikan di sini ibu-ibu yang kekasih bahwa setelah mereka menyeberang sungai Yordan, maka Elia dia bertanya kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia dia bertanya kepada Elisa, apa yang hendak Elisa minta atau dapatkan dari Elia karena mereka akan berpisah. Nah, jawaban Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kemudian Elia katakan kepada Elisa, yang kamu minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Nah, ibu-ibu yang kekasih, Elia katakan terlalu sukar permintaan dari Elisa. Tetapi Elia dia katakan, kalau engkau melihat aku sampai akhir hidupku terangkat, maka engkau akan mendapatkannya. Nah, ibu-ibu yang kekasih, kita melihat di sini kesetiaan Elisa.
itu patut diacungkan jempol karena dia setia sampai akhir. Karena itu, apa yang ia minta itu dia dapatkan. Itu dianugerahkan Tuhan kepada Elisa. Dan apa yang dimaksud dengan roh di sini? Sebab ketika Elia dia terangkat ke sorga, itu berarti tubuh, jiwa, rohnya pun terangkat. Bukan cuma tubuhnya, bukan cuma jiwanya dan rohnya tertinggal. Tidak, tapi tubuh, jiwa, roh itu adalah kesatuan. Itu juga terangkat ke sorga. Nah, yang dimaksud dengan roh di sini adalah roh kesetiaan Elia kepada Tuhan. Roh keilahian, kewibawaan yang dimiliki oleh Elia sebagai imam. Itu yang dimaksud dengan roh. Dan itu ditransfer kepada Elisa. Itu dianugerahkan Tuhan. Karena itu adalah kedaulatan Allah. Tuhan sendiri yang memindahkan roh kesetiaan, roh semangat melayani, kewibawaan ilahi sebagai seorang rasul kepada Elia. Dan ternyata roh itu menjadi bagian dari Elisa. Sehingga Elisa bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang telah ia saksikan dalam kehidupan Elia. Dia menjadi seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang betul-betul melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah, kita melihat di sini bahwa jubah Elia itu diambil oleh Elisa. Dan kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 14 sampai 22, perjumpaan antara Elia dan Elisa itu juga ditandai dengan jubah. Perpisahan mereka juga ditandai dengan jubah. Karena dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 21, Elia dia menjumpai Elisa saat membajak di kebun dengan lembu-lembunya yang banyak. Ketika Elia dia melemparkan jubah itu kepada Elisa, maka itu adalah tanda bahwa Elia memanggil Elisa untuk sama-sama melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Dan Elisa dia tidak ragu-ragu. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya, dia pamit kepada orang tuanya, bahkan lembu-lembunya dia masak dan dia berikan makanan itu kepada orang-orangnya. Menandakan bahwa Elisa sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, melayani bersama-sama dengan Elia. Dan jubah itu juga dikatakan ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan, Elia dia memukulkan jubah itu, air terbelah menjadi dua. Dan ketika Elia dia sudah terangkat ke sorga, Elisa dia akan pulang, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Elia. Dan terjadi juga mujizat, air itu terbelah menjadi dua. Nah, saudara-saudara, jubah itu punya kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan. Seperti saudara ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan dalam Markus pasalnya yang ke-5. Iman seorang perempuan katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Dan ternyata benar, perempuan ini hanya menjamah jubah Yesus, sehingga seolah-olah ada energi yang keluar dalam diri Tuhan Yesus. Perempuan ini menjadi sembuh, perempuan ini menjadi takut. Dan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Ini jubah Yesus yang penuh kuasa. Nah, itu juga saudara, ada kuasa ilahi sebagai tanda bahwa inilah regenerasi pelayanan. Elia dia mendelegasikan atau regenerasi itu kepada Elisa supaya Elisa bisa melanjutkan kerja pelayanan. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Elia dia betul-betul telah meletakkan fondasi iman yang kuat, dasar-dasar kehidupan yang benar, kebaikan,
telah dia contohkan dan dilihat sendiri oleh Elisa. Sehingga Elisa dia tetap setia sampai akhir kehidupan Elia. Nah, itu juga saudara, ibu-ibu yang kekasih, diingatkan kepada kita. Ketika kita mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, pasti anak-anak juga akan melihat siapa kita. Mereka akan meniru, mereka akan melakukan apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh orang tuanya, oleh mama dan papanya. Sebagai orang tua, kita mewariskan nilai kehidupan yang baik, spiritual. Kita mengajarkan tentang kasih Tuhan. Kita mengajarkan tentang kebaikan Tuhan. Kita mengajarkan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Warisan jasmani itu boleh. Barangkali orang tua yang punya harta, punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya kekayaan, bisa mewariskan itu kepada anak-anak. Tapi itu tidak kekal. Ketika anak-anak tidak memanage kehidupan mereka dengan baik, harta semua, kekayaan itu bisa hilang, bisa dijual, bisa habis. Tapi warisan nilai kehidupan yang baik, takut akan Tuhan, itu akan membuat anak-anak mengerti kehidupan, memaknai hidup dengan benar, sehingga apapun yang diwariskan itu mereka akan gunakan dengan baik. Terutama iman itu akan turun-temurun, akan diajar-ajarkan, akan dilanjutkan, sehingga nama baik keluarga itu akan senantiasa disaksikan, bahkan dikenang oleh banyak orang. Karena itu mari kita menjadi seperti Elia yang mewariskan kehidupan yang benar buat anak-anak kita. Mentransfer roh yang baik, roh kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang Elia berikan kepada Elisa. Orang tua juga bisa mentransfer itu, bukan cuma transfer uang, materi, nominal, uang itu berapa. Tapi kita mentransfer kebaikan, mentransfer kebenaran, mentransfer kesetiaan kepada Tuhan buat anak-anak. Bahwa kita menjadi contoh, teladan, patron yang baik bagi anak-anak. Perkataan kita itu kiranya memberikan support, memberikan semangat buat anak-anak. Sebab kata atau kalimat itu sangat berpengaruh. Kalau kata-kata, kalau kalimat itu membangun, memotivasi, maka itu akan membuat anak-anak percaya diri, bangkit, punya keberanian, dan melakukan apa yang benar. Tapi ingat, kata-kata itu juga bisa membunuh karakter, menyakitkan hati. Walaupun kata-kata itu sangat sederhana kelihatan, tapi dia punya pengaruh yang besar buat orang lain, buat anak-anak kita. Kalau di rumah orang tua, sebagai seorang ibu, bahkan juga mama papa, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang sopan, kata-kata yang membangun, yang memberikan pujian, membuat anak-anak bersemangat, maka mereka akan menikmati hidup dengan sukacita, dengan percaya diri, bahkan memiliki roh takut akan Tuhan. Tapi kalau kata-kata kita itu sama dengan istilah setajam silet, menyakitkan, maka itu membunuh karakter orang lain, membunuh karakter anak-anak. Mereka tidak bersemangat, jadi malas dan jadi pesimis. Karena itu kata-kata kita sangat mempengaruhi kehidupan rohani dari anak-anak kita. Berkata-katalah yang baik. Berikan selalu pujian kepada anak-anak ketika mereka berhasil. Berikan selalu semangat, support. Terutama ajarkanlah hal yang baik. Bahkan sikap hidup orang tua pun dinilai oleh anak-anak. Kalau mereka menyaksikan bahwa orang tua rajin berdoa, orang tua rajin bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan yang beribadah, orang tua sering belajar Alkitab, bahkan bersama-sama dengan anak-anak, mereka juga termotivasi. Mereka akan melihat kebaikan mereka
dari orang tua, sehingga anak-anak betul-betul terdidik, menjadi anak-anak yang betul-betul bisa dibanggakan. Karena memang lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan itu benar, selalu mendengarkan selalu kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, yang santun, yang sedap didengar, maka anak-anak juga akan hidup demikian, berkata-kata yang santun terhadap orang lain. Ketika orang tua selalu ajarkan kepada anak-anak, berikan terima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepadamu. Minta maaf kalau engkau melakukan kesalahan. Anak-anak itu akan terdidik, terpola dalam hati, dalam pikirannya apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tapi kalau tidak, kalau hidup sembrono, anak-anak juga ketika mereka keluar berinteraksi dengan orang lain, kehidupan mereka juga adalah kehidupan yang mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itu ibu-ibu yang kekasih sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita dengan benar. Wariskanlah nilai kehidupan yang baik. Ketika kita menyekolahkan mereka, tujuan kita adalah supaya anak-anak berhasil. Harapan kita anak-anak jadi orang, jadi kebanggaan. Tetapi jangan lupa, berdoalah untuk anak-anak kita. Karena tidak selalu kita dekat dengan anak-anak. Ketika anak-anak sudah mulai remaja dengan dunia mereka, ketika mereka sudah jadi pemuda, bahkan ketika mereka studi, bahkan ada yang studi keluar daerah, kekuatan kita hanya doa. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta senantiasa roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan roh Tuhan itulah yang kita transfer kepada anak-anak, yaitu roh kesetiaan kepada Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh yang betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita betul-betul mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi gereja masa depan, menjadi generasi bangsa masa depan. Sebagaimana seorang pendeta sekaligus penulis yang berasal dari Amerika, yaitu John Maxwell. Dia katakan, sukses tanpa pengganti adalah sebuah kegagalan. Orang tua bisa sukses, tapi ketika kita tidak mempersiapkan pengganti kita, maka kesuksesan kita itu pasti akan berujung dengan sia-sia, kegagalan. Tapi ketika orang tua sukses dalam keluarga, membangun rumah tangga, sukses dalam pelayanan, ketika kita dipercayakan melayani Tuhan di gereja Tuhan, ketika kita diberi kepercayaan di tengah masyarakat, dan ketika kita mempersiapkan pengganti kita, regenerasi buat anak-anak dengan warisan nilai kehidupan yang baik, itulah sukses, itulah keberhasilan. Dan kita percaya di dalamnya pasti nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu sebagai orang tua, jadilah Elia yang baik. Jadilah Elia yang bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita sebagai Elisa masa kini. Kita memberikan tongkat estafet kepemimpinan, pelayanan di gereja, tapi juga di masyarakat kepada anak-anak kita. Dan kita percaya tidak ada yang mustahil. Regenerasi bersama dengan Tuhan adalah regenerasi yang diberkati dan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.